Shalom Alehem, Besem Yesua Masih, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudari, bertemu kembali dengan saya, Pastor Juniarson Ginting. Kali ini Bapak Ibu, saya mau berbagi satu topik yang sangat menarik, karena hari-hari ini banyak orang yang dihebohkan dengan tuduhan-tuduhan saling membidatkan, saling menyesatkan karena pemahaman yang berbeda tentang Tritunggal. Nah, saya tidak membahas khusus tentang Tritunggalnya kali ini, tetapi tentang Tuhan Yesus sebagai pribadi yang kedua. Ya, apakah ketika dia menjadi manusia, Yesus yang manusia itu adalah ciptaan atau bukan? Nah, ini menarik karena tadi saya masuk dalam kolom Pastor Perianto Jamasi, ya. Ada satu orang yang masih menganut Tritunggal, ya, pengikut Tritunggal, tetapi memiliki pandangan yang berbeda tentang kemanusiaan Yesus. Ya, di situ dia memakai nama Buka Mata. Nah, beliau mengatakan bahwa Yesus yang manusia itu adalah ciptaan. Walaupun dia masih berkata bahwa firman itu bukanlah diciptakan, tetapi dia kekal. Tetapi dia mengatakan firman yang menjadi manusia, manusia daging itu adalah ciptaan. Nah, nanti kita akan lihat videonya bagaimana perdebatan yang cukup dalam, terutama Pak Abdullah menjelaskan bagaimana dia tidak setuju dengan Yesus yang manusia itu adalah ciptaan. Demikian juga saya, Bapak Ibu, saya meyakini bahwa dalam ketritunggalan Allah, ya, Allah yang tiga pribadi satu esensi itu, di mana Yesus sebagai pribadi yang kedua, ya, itu memiliki dui natur, naturnya dua, ya. Dia Allah 100% ilahi, dia juga 100% manusia. Tetapi saya meyakini bahwa Yesus yang manusia itu bukanlah ciptaan, ya. Dia bukan ciptaan, tetapi dia adalah firman yang menjadi manusia dan dia adalah firman itu sendiri. Oleh karenanya saya beri judul, masih banyak Kristen yang tidak mengerti Tritunggal. Benarkah Yesus adalah ciptaan? Nah, pertanyaan ini cukup menarik Bapak Ibu. Apakah Yesus Kristus itu ciptaan atau Yesus Kristus bukan ciptaan? Nah, saya ada di pihak yang berdiri bahwa Yesus yang manusia, yang mengambil rupa manusia, yang daging itu tetap bukanlah ciptaan. Ya, dia adalah Tuhan yang kekal itu. Walaupun dia memiliki dui natur, pada saat natur manusianya, dia tetaplah Tuhan. Nah, apa dasar yang mau saya sampaikan sebelum kita nanti mendengar video yang akan saya putar? Nah, dasarnya adalah Yesus Kristus bukan ciptaan. Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, perikopnya itu firman yang telah menjadi manusia. Nah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi di Yohanes 1 ayat 1 ini dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi jelas bahwa firman itu sebelum menjadi manusia, dia bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Nah, karena dikatakan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, jadi firman itu bersama-sama Allah sejak kekekalan. Artinya dia bukan diciptakan. Karena firman itu adalah pencipta, ya, karena Bapa mencipta dengan firman. Nah, ini pada mulanya. Lalu bagaimana ketika firman menjadi manusia? Kita baca di Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman yang telah menjadi manusia. Firman yang di ayat 1 tadi, di ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi, pada ayat 14 ini, firman itu menjadi manusia, firman itu menjadi daging.
Jadi tidak pernah dikatakan bahwa firman ini atau firman yang menjadi manusia Yesus ini itu adalah ciptaan, tidak, tetapi firman menjadi, ya. Berbeda dengan ya diciptakan menjadi manusia atau menjadi daging, beda. Ini firman menjadi. Nah, jadi bukan ciptaan, Yesus bukan ciptaan. Dia adalah firman yang menjadi manusia, menjadi daging, yang disebut Yesus. Sehingga kalau kita baca di Lukas 1 ayat 34 sampai 35 bagaimana Yesus dikandung oleh Maria dengan perikop pemberitahuan tentang kelahiran Yesus, pada ayat yang ke-34 jelas, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Maria tidak percaya bagaimana dia bisa melahirkan seorang bayi kalau dia belum menikah, belum bersuami. Nah, tetapi dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi malaikat berkata bahwa Roh Kudus akan turun ke atas Maria. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi Maria. Jadi jelas bukan seperti pemikiran umat Islam atau saksi Yehova yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah pertemuan. Ya, seperti manusia pertemuan sel telur dengan opum, bukan seperti itu, tidak ada pembuahan di sini. Keberadaan Yesus sebagai daging manusia itu karena Roh Kudus turun ya atas Maria, menaungi Maria. Jadi tidak ada seperti pemikiran manusia, karena kalau itu opum dan sel telur itu artinya ciptaan, sedangkan Yesus bukan ciptaan. Ya, di sini kuncinya bahwa manusia Yesus itu bukanlah ciptaan, tapi firman yang menjadi manusia, firman yang menjadi daging yang meminjam rahim Maria untuk dia dikandung dan dilahirkan. Yang keempat dikatakan keutamaan Kristus. Kalau kita baca di Kolose 1 ayat 15 sampai 17, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena Allah adalah roh. Allah tidak bisa kelihatan. Karena di dalam dialah, di dalam Yesus telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ingat, segala sesuatu diciptakan oleh Yesus dan untuk Yesus. Kalau Yesus adalah pencipta, ya, bagaimana mungkin Ia diciptakan? Karena menciptakan perlu firman. Allah berfirman, maka jadilah. Lalu kalau firman tidak ada, bagaimana Allah mencipta? Itu artinya apa? Firman yang menjadi daging itu sudah ada sejak kekalan, bukan diciptakan. Nah, ayat 17, ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, kelima apa dikatakan? Kepenuhan hidup dalam Kristus. Kolose 2 ayat 9 sampai 10. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Jadi jelas di sini bahwa di dalam Yesuslah secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Jadi bagaimana kepenuhan Allah itu bisa ada di dalam Yesus jasmani itu, ya, yang tadinya adalah firman, jika Yesus adalah ciptaan. Nah, yang terakhir dikatakan apa? Kepenuhan hidup dalam Kristus. Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Jadi di sini dikatakan bahwa
Bapak-bapak leluhur itulah yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia. Tapi dalam keadaannya sebagai Allah, dia sudah ada sejak kekekalan. Keadaannya sebagai manusia, iya, pada Yohanes 1 ayat 14, firman yang menjadi manusia. Tetapi firman yang menjadi manusia, menjadi daging itu bukan diciptakan, tetapi firman itu sendiri yang menjadi manusia. Nah, Bapak Ibu, sampai di sini jelas bahwa Yesus yang manusia itu, pribadi itu, ya, bukanlah ciptaan, tetapi dia adalah pencipta itu sendiri. Dia adalah firman. Nah, ini penting karena kalau kita mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan, ini berbahaya sekali karena akan kontradiksi dengan ayat-ayat selanjutnya dan memang bukan demikian adanya. Nah, oleh karena itu mari kita dengar video berikut ini. Boleh saya berikan pandangan saya? Ya, silakan Pak Abdullah. Ya, baik. Tadi yang pertama saya tanggapi adalah terima kasih Pak hambanya Pak Prianto ya sudah mengizinkan saya masuk di kolom Bapak. Tadi buka mata dia berkata tadi Yesus itu diciptakan. Itu koreksi ya, itu menurut saya itu blunder ya. Sekalipun dia dalam bentuk manusia dia tidak diciptakan. Karena kalau Yesus diciptakan berarti Allah Bapa pernah tidak punya firman. Itu sangat bias, itu menurut saya salah itu. Ya tadi siapa yang ngomong itu buka mata itu. Ya, Yesus tidak pernah diciptakan. Kalau Yesus pernah diciptakan, berarti Allah pernah tidak punya firman. Berarti itu Allah bisu. Seperti batu yang di Arab itu. Yang kedua adalah, kalau kita merujuk Yohanes 1 pasal yang pertama, ayat yang pertama. Pak, sebentar Pak, saya kelas sebentar aja Pak. Bukan begitu Pak, tadi Sebentar, maksudnya buka mata itu. Iya sebentar Pak, jadi enggak supaya lanjut ya. Jadi maksudnya bukan Yesus itu diciptakan, bukan Pak. Itu dilihat dari dua sisi. Sebagai manusia Saya boleh mengerti, dibilang saya paham gitu. Bu Ibu, Ya. saya paham. Sekalipun dia dilihat dari dua sisi, dia tidak pernah diciptakan. Makanya firman Allah yang menjadi manusia. Ya, even pun dia menjadi manusia pada saat manusia daging, Yohanes 1:14, dia tetap firman. Dia firman tetap kekal. Ya, oke saya lanjutkan. Yohanes 1 pasal yang pertama berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Inilah konsep Tritunggal. Jadi tadi yang sebelum saya ngomong tadi siapa yang sebelumnya, Pak Sam ya. Jadi Yesus itu sebelum menjadi manusia disebut firman Allah. Yahweh adalah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi Yahweh itu bukan hanya Bapa, bukan hanya firman Allah, bukan hanya Roh Kudus, tapi YHWH adalah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itulah Allah Tritunggal, Tritunggal Maha Kudus. Nah, kembali ke Yohanes 1 pasal yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman ini Yesus ya. Jadi pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau bersama-sama itu berarti sudah dua pribadi. Nah, Brother Sam, tidak mungkin Brother Sam bersama-sama dengan Brother Sam. Ya kan? Berarti ya, kalau firman Allah bersama-sama dengan Allah, berarti itu sudah dua pribadi. Nah, ini orang yang tidak bisa memahami. Lanjut lagi pasal yang ketiga, dikatakan di sana, ia ya bersama-sama dengan Allah. Saya bacakan ya, Yohanes 1 ya, pasal yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Ya maaf, pasal yang ayat yang kedua. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Diulangi lagi. Ya, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi Yesus itu, ya dari kekal sampai kekal, itu bersama-sama dengan Bapa. Dan dia adalah firman Bapa itu sendiri. Diulangi lagi pasal yang kedua, ya ayat yang kedua. Yesus pada mulanya bersama-sama dengan Allah.
Nah, sebelum Yesus menjadi daging, menjadi manusia, dia adalah firman Allah, kekal di dalam diri Allah. Jadi konsep Tritunggal itu saya sampaikan bahasa sederhana seperti ini. Firman Allah ada di dalam diri Bapa, kekal sampai kekal. Roh Allah yang adalah Roh Kudus ada di dalam diri Bapa. Itulah Allah yang Esa Tritunggal Maha Kudus. Nah, saudara Joshua Theo yang penganut Oneness mengatakan Bapa itu adalah Yesus, Roh Kudus itu adalah Yesus. Nah, ini sesat ini. Pengajarannya sesat. Kalau Bapa sama dengan Yesus, berarti ya Yohanes 1 pasal yang pertama itu salah. Kontradiksi. Kenapa salah? Berarti yang menjadi firman Allah adalah Bapa. Padahal dikatakan di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, yang menjadi firman, ya, yang menjadi firman Allah, maaf, ya, yang menjadi manusia, ya, pasal yang 14, itu adalah firman Allah, bukan Bapa. Firman nih, firman yang telah menjadi manusia. Kalau penganut Yohanes berkata bahwa Bapa adalah Yesus, berarti Bapa yang telah menjadi manusia. Berarti sobek aja nih Yohanes pasal yang pertama dan perikopnya. Yang menjadi manusia itu adalah firman Bapa, bukan Bapa. Nah, ini yang kadang-kadang tidak dimengerti oleh Sabellian, ya, Unitarian dan juga Oneness. Dikatakan Roh Kudus juga adalah Yesus. Dari mana saudara Joshua Theo gelar doktor teologi yang mengatakan Roh Kudus adalah Yesus? Yesus sendiri berkata, aku akan mengirimkan Roh Kudus kepadamu yang keluar dari Bapa. Baca juga Yohanes pasal yang ke-8. Yesus berkata, aku dan datang keluar dari Bapa. Nah, ini yang tidak dipahami, ya. Jadi konsep Tritunggal itu adalah konsep iman fundamental, iman jantung kekristenan. Semua gereja, ya, gereja Ortodoks, gereja Katolik, gereja Syria, segala macam, Barat, Lutheran, Calvinis, semua gereja apapun, ya, kecuali Saksi Yehova, itu menganut Tritunggal. Nah, saudara Joshua Theo, nah ini gereja di mana? Mereka berkata berdalil begitu, yang penting Yesus adalah Tuhan. Ya, iblis juga mengaku Yesus adalah Tuhan. Ya, jangan sampai diajarkan ajaran yang salah kepada generasi kita. Ya, iman fundamental Kristen di seluruh dunia ini dan sepanjang sejarah dan sepanjang abad sampai Tuhan Yesus datang kali kedua adalah iman Tritunggal. Tritunggal Maha Kudus, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saya sudah sampaikan tadi, Tritunggal itu gampang sekali dimengerti. Firman Bapa atau firman Allah ada di dalam diri Allah. Dari kekal sampai kekal. Roh Bapa atau Roh Kudus ada di dalam diri Bapa. Itulah Tritunggal, Allah yang Esa. Yesus berkata, akulah Alfa dan yang Omega. Yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Seperti dikatakan tadi, buka mata, benar. Ya, dia tidak dibatasi oleh ruang waktu, dia sudah ada. Dari kekekalan sampai kekekalan. Maka Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang firman Tuhan Allah, yang Maha Kuasa. Wahyu 1 pasal yang ke-8. Ya, inilah konsep sederhana Tritunggal. Nah, yang terakhir Pak Perianto, hamba Tuhan yang saya kasihi, kekisruhan tubuh Kristus, ya kurang lebih hampir 1 minggu ini, itu apinya itu dipercik oleh Joshua Theo dan kroni-kroninya. Karena saya dan semua penganut Kristen di Indonesia ini mengkonter ajaran Joshua Theo. Seolah-olah dia memblunder bahwa orang-orang yang Tritunggal itu sesat menyesatkan. Bukan. Coba Anda dengar dari awal sampai akhir kalam Kristus ketika Joshua Theo dan Pastor Sarah mengupas Tritunggal dan Oneness. Mengatakan Tritunggal adalah paham dogma Trinitarian, ajaran sesat. Ajaran buatan bapak-bapak gereja. Nah, ini Joshua Theo lahir di abad 21. Mana lebih hebat, Rasul Paulus, Rasul Petrus? Dia kan bapak-bapak gereja kita. Hebatan mana Rasul Petrus dengan Joshua Theo? Abad 21 lahir memberikan ajaran baru, agama baru di Indonesia. Coba sebutkan satu aliran gereja apapun di Indonesia ini yang tidak menganut dan tidak mengimani Imam Rasuli. Allah Tritunggal Maha Kudus. Ada enggak? Nah, jadi orang-orang yang seperti Joshua Theo ini gereja di mana? Pastor Sarah ini gereja di mana? Fatimah Sadia ini gereja di mana sekarang?
Ya saya mohon maaf, pastor hambanya Perianto Jamasi, saya Pentakosta GPDI. Ya, kalau ajaran-ajaran seperti Selam, nggak peduli saya. Ajaran apa namanya, Haleluya. bentuk tata cara ibadah saya tidak peduli. Tapi ajaran Haleluya. fundamental iman jantung kekristenan itu adalah Tritunggal. Ya, ini yang mau saya sampaikan Haleluya. hambanya, supaya kita mengerti bahwa kita mengimani Allah Tritunggal. Di luar itu pengajarannya sesat. Bukan Joshua Teo yang sesat ya, pengajarannya. Tolong dipahami nih. Kadang-kadang juga, loh Pak Abdullah ini menyesatkan orang. Yang saya sesatkan, tolong dipahami sekali lagi. Yang saya sesatkan adalah pengajarannya, yang diajarkan, mengajarkan ajaran yang salah dan bidat sabelian. Ya, bukan orangnya, tolong dipahami. Ya, pengajarannya yang salah ya. Demikian. Halo, ini terima kasih. Halo, kebetulan ya, halo, terima kasih nih Pak Abdullah. Ini saya kebetulan lagi sama-sama Ibu Uti. Kebetulan saya lagi sama-sama dengan Ibu Uti. Saya buka mata kebetulan lagi sama-sama Ibu Uti. Saya ingin menanggapi tadi yang dikatakan bahwa sebelumnya saya mengatakan bahwa Yesus adalah ciptaan, iya, dan Yesus bukan ciptaan juga, iya. Dalam arti kata, Logos itu mempunyai dua natur. Natur pertama, natur ilahi itu, saya mengatakan dia tidak diciptakan. Akan tetapi natur yang sebagai manusia, Yesus itu adalah ciptaan. Ya, jadi tadi Bapak menanggapi bahwa ketika Yesus belum jadi manusia, artinya firman belum ada. Wah, saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena sebelum Yesus menjadi manusia, artinya natur manusia itu memang tidak ada. Gitu loh. Tapi firman itu tetap ada. Jadi ketika Bapak mengatakan sebelum Yesus jadi manusia, artinya firman tidak ada, itu tidak nyambung dengan dengan penyampaian saya, karena saya sudah katakan bahwa ada dua natur di situ. Natur yang ilahi dan natur yang manusia. Nah, natur yang manusia itu adalah ciptaan. Ya, itu adalah Itu ciptaan. bukan diciptakan, Mas. Kalau diciptakan itu firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita, ya seperti Yohanes 1 pasal 14. Mana mungkin manusia ini diciptakan? Firman itu menjadi manusia dua natur, tapi dia tidak diciptakan. Tolong dipahamin ini ya. Saya mengerti maksud Anda itu ya, saudara buka mata. Bahwa ketika Yesus yang menjadi firman Allah sebelum menjadi manusia, betul, dia dari kekal sampai kekal. Apakah dia menjadi manusia seperti daging kita yang diciptakan? Tidak. Kalau dia diciptakan berarti ada dua pribadi di dalam diri Yesus. Yang satu sebagai Allah, yang satu sebagai ini. Padahal Yesus satu pribadi. Coba pikir dengan logika. Berarti kalau Yesus yang menjadi manusia diciptakan, berarti Yohanes pasal 1 pasal 14 itu sobek aja. Even pun Yesus sebagai natur, sebagai manusia, dia tidak diciptakan. Kalau Yesus diciptakan berarti Bapak pernah tidak punya firman, berarti Bapaknya itu tidak. Kalau Yesus, kalau saya mengatakan, yang saya katakan adalah kemanusiaan Yesus itu yang diciptakan. Jadi Bapak salah kalau mengatakan ketika kemanusiaan Yesus itu belum ada, Bapak tidak punya firman, ya salah, karena saya tidak pernah mengatakan firman itu diciptakan. Saya tidak pernah sama sekali mengatakan firman tidak diciptakan. Saya hanya mengatakan bahwa tubuh Yesus itu yang berada dalam ruang dan waktu itu adalah diciptakan. Adalah ciptaan. Makanya dia disebut. Sebentar. Ini kamu ngeblunder sekali nih. Ini benar-benar seblunder ya. Pakai apa dia diciptakan sementara dia adalah firman? Berarti kalau misalnya Yesus sebagai manusia natur. Bapak yang ini Pak, Bapak masih belum bisa memisahkan poin saya yang memisahkan dua natur. Saya tidak bicara masalah firman Pak. Firman tidak pernah diciptakan. Segala sesuatu diciptakan oleh firman. Ya, segala sesuatu diciptakan oleh firman. Nah, ketika firman itu ketika firman itu mengambil wujud sebagai manusia, manusianya itu, dagingnya itu adalah ciptaan Pak. Saya tidak bicara pribadinya. Saya bicara wujud manusianya. Kenapa wujud manusianya? Kalau dia bukan ciptaan, Yesus tidak mungkin bisa mati di kayu salib. Nah, kalau misalnya Yesus sebagai manusia tidak mungkin bisa mati. Dengar dulu, Mas. Dengar dulu ya. Kalau manusia Yesus sebagai daging itu diciptakan, berarti sebelumnya tidak ada. Dengan apa dia diciptakan sebagai manusia daging? Orang dia sendiri, dia firman. Loh,
Saya nggak Bapak pernah masih dengar belum ajaran bisa seperti ini. memisahkan. Saya sudah bilang, saya sudah katakan Anda yang tadi, tidak bisa firman, mengerti, memahami firman natur dan Yesus itu. manusia itu adalah dua natur yang berbeda. Saya tidak bicara natur ilahi, Pak. Natur ilahi itu, yang natur ilahi logos itu menciptakan segala sesuatu. Bukan apa namanya, yang saya bicara logos itu adalah menciptakan segala sesuatu. Yesus sebagai logos, dia menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu berasal dari dia dan sebagainya. Akan tetapi dia punya dua natur, itu yang harus Bapak pahami. Natur kemanusiaan itu, dua natur, ingat ya Pak, natur kemanusiaan itu adalah bukan natur ilahi. Natur ilahi yang kita sebut sebagai apa namanya, kita tidak menyembah apa namanya, menyembah manusianya, kita menyembah apa natur yang berada di balik natur apa namanya, natur manusianya itu, di balik itu yang kita sembah. Jadi kalau saya Oke, saya katakan tanggapi tadi, ya Mas. Saya tanggapi, saya udah paham maksud Anda. Firman itu yang menjadi manusia dalam bentuk daging itu tidak diciptakan. Firman itu sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia daging itu. Jadi Bapak saya tahu memahami apa maksud artinya Anda. inkarnasi, Pak? Dengar dulu Mas. Saya Inkarnasi selesaikan itu dulu, bukan baru menjadi, nanti. Pak. Inkarnasi bukan menjadi, Pak. Inkarnasi Dengar itu dulu. hanya mengambil, ada wujud yang diambil gitu loh. Dia Dengar dulu, Mas. menghadirkan Makanya diri dalam wujudnya natur itu, Pak. Inkarnasi itu artinya bukan menjadi. Bapak pahami itu dulu. ya dengar dulu Mas, saya selesaikan dulu baru Anda ini komentar ya supaya tidak sesat. Ya, Anda memerlukan blunder. Manusia, Saya rasa Yesus Anda yang blunder, sebagai Pak. manusia, dengar dulu Mas, dengar dulu makanya. Anda nerocos kayak kadrun aja udah. Ya. Anda yang ngerocos dari tadi, Pak. Dengar dulu ya. Firman itu telah menjadi manusia. Sebelum firman itu menjadi manusia disebut firman Allah. Itulah Yohanes 1 pasal yang pertama. Nah, sekarang firman Allah itu, firman Bapa itu menjadi manusia. Oke, kalau kita tinjau dari segi keilahiannya, dia dari kekal sampai kekal. Setuju. Nah, apakah firman Bapa itu menjadi manusia daging seperti ini kita bisa jamah diciptakan? Tidak. Yuk belajar sekolah teologi di mana, Anda jemaat di mana? Dengar dulu. Dari mana Anda bisa mengerti dan memahami? Ya. Keilahian Yesus itu satu dalam pribadi, akan tetapi berpisah secara natural. Makanya ketika Yesus disalibkan, ilahinya itu, logos itu tidak pernah disalibkan. Walaupun apa namanya, tubuhnya disalibkan, logos itu tidak pernah disalibkan. Waktu Yesus makan, apa namanya, dagingnya yang makan, logos nggak pernah makan. Waktu Yesus buang air, apa namanya, dagingnya yang buang air, logos nggak pernah buang air. Jadi ada dua natur. Ini aja dulu di sini, Mas, Pak. fokus ke sini aja dulu. Tadi Anda berkata, Enggak, Bapak yang saya nggak tidak fokus mau ke- debat ke- dengan ke- Anda ke ya poin sebenarnya supaya orang bisa memahami lah yang di live chat ini. Saya sudah katakan tadi, saya setuju, Yesus itu dua natur, 100% Allah, 100% manusia. Nah, Anda mengatakan ketika firman Allah itu menjadi manusia daging itu diciptakan. Ini Anda belajar teologi dari mana, Bos? Bapak salah, Pak. Saya tidak pernah mengatakan firman Allah menjadi daging itu diciptakan. Enggak, saya enggak pernah bilang firman Allah menjadi daging. Saya bilang firman itu diciptakan. Bapak bisa cek lagi nanti kata-kata saya tidak pernah mengatakan firman itu diciptakan. Saya mengatakan daging itulah yang diciptakan. Itu maksud saya. Tapi dari bukan mana firmannya. Anda belajar daging itu Bukan diciptakan? firmannya tidak pernah diciptakan karena Dengar dia dulu, akan Mas. masuk ke dalam ruang dan waktu yang adalah ciptaan. Dia butuh Dari mana perantara yang Anda sebagai ciptaan. Di mana ayatnya daging itu diciptakan? Coba tunjukkan ayatnya. Segala sesuatu enggak usah. Maaf, sebentar saya coba ini karena saya udah bilang dari awal bahwa di sini juga sudah tadi saya bilang sama Ibu Uti bahwa di sini kita nggak perlu berdebat soal begini-begini. Kalau misalnya mungkin ada hal yang perlu kita bahas seperti yang sedang terjadi saat ini, mendingan kita bahas di lain link gitu aja deh. Iya, kita maaf nanti ini. Ya. Ya, ini Pak Maaf siapa dia minta pinjam saya lagi kebetulan sama saya. Maaf ya. Ya, lanjut aja. Ya, Ini nggak usah berdebat. Saya juga Ya. nggak ini. Ya. Oke, Jadi saya itu selesaikan maksud ya. Saya Pak selesaikan. Maaf Pak Abdul, Pak Pendeta, saya selesaikan. Udah. dengar dulu. Jadi Ibu Uti Watimena itu kan udah teman saya. Itu teman saya gitu ya, dan saya harus akui itu. Lalu kemudian Pak Abdullah ini satu organisasi dengan saya, GPDI gitu loh. Saya GPDI Pak Abdullah.
Jadi untuk di YouTube ini saya nggak mau kalau misalnya perdebatan, baik perdebatan intern kita sebagai Kristen dan juga perdebatan Islam dengan Kristen juga saya nggak mau ada di sini gitu loh. Kalau diskusi boleh. Jadi kalau misalnya hal-hal yang seperti ini mau kita bahas lebih dalam, mungkin kita bikin link baru gitu loh ya. Nanti kita akan coba bikin link baru dan di sini saya akan coba tampilkan saya punya nomor Pak Abdullah ya. Silakan di save nomor saya ini ya, karena saya orang GPDI asli, saya lahir GPDI gitu loh. Dan sebentar lagi kita akan merayakan hari ulang tahun GPDI 1 abad, 100 tahun. Jadi semoga Pak Abdullah bisa mengerti saya gitu loh. Dan Ibu Uti dan temannya juga Pak Batu Hitam, batu apa? Batu Buka mata. Buka mata. Saya pikir batu hitam. Bahaya Oke, itu jadi- batu hitam. sorry. Jadi gitu ya Pak Abdullah ya. Ya udah Kita baik, bahas mohon dulu. maaf ya. Makasih ya Pak Pendeta, Ibu Uti, buka mata, makasih Ya, ya. ini maaf juga nih Makasih. dipakai sama lagi di sini dia soalnya. Lagi Mohon mau maaf. ikut ini, ikut Baik. komen soalnya dia. Ya. Pak Pendeta, makasih Pak Pendeta, makasih. Shalom semuanya. Makasih, Pak Tuhan Abdullah. berkati. Buka mata, shalom ya. Shalom. Oke, shalom. Silakan Ya, save ya. nomor saya Pak. Nanti WA ya, saya Baik. tunggu ya WA-nya ya. Baik Pak Pendeta, makasih Pak Pendeta. Pak Kalam, makasih. Tuhan Yesus memberkati. Pak Kalam. Haleluya. Oke, di sini kita akan coba sapa dulu, ada yang baru masuk nih. Ada God Touched Me. Silakan, Shalom. Shalom, Pak Ya, Ferianto, shalom. Shalom, Pak. Pak Ibnu Kalam. Ini memang menarik ya pembahasan soal Tritunggal ini ya. Ini kan sedang musim hujan ya Pak ya. Di tempat saya juga gitu, Pak. Iya, di sini musim hujannya keras sekali. Jadi ini ada 2 musim rupanya kali ini Pak. Selain musim hujan juga musim kesesatan ini. Sesat menyesatkan. Aduh, ya menurut saya ini topik yang menarik ya. Saya sempat bertanya juga sama pasangan hidup saya kalau sedang berduaan kami di kamar gitu loh Pak. Dan kadang-kadang pengertiannya juga ya berbeda-beda gitu kan ya. Ya saya pikir pikiran manusia itu terbatas Pak. Dan semuanya benar lah ya. Baik tadi buka mata juga tadi ketemu saya bersatu di dalam satu kelompok juga tadi dengan buka mata. Cuman mungkin begini Pak, mungkin ini dibutuhkan banyak peranan penting dari para pendeta untuk tetap menyegarkan kembali masalah Tritunggal ini di gereja masing-masing barangkali ya. Mungkin itu pendapat saya Pak. Tapi terkait dengan penayangannya di YouTube, ini kan namanya musim ya Pak ya. Pasti akan ada musim dimulai, ada musim berakhir kayak musim rambutan, ada musimnya berbuah, ada musimnya tidak berbuah. Cuman sampai berapa lama ini musim yang sedang ngetren, yang sedang viral ini gitu ya. Mungkin kita perlu cari-cari konten baru yang lebih menarik supaya musim kesesatan ini cepat beralih gitu Pak. Saya kira itu mau komen itu aja sih Pak. Baik, terima kasih. Oke, maaf saya nggak bisa banyak ngomong di sini karena di sebelah saya ada lagi orang berdoa gitu ya. Jadi mungkin saya serahkan ke Pak Ibnu Kalam sekarang. Silakan Pak Ibnu. Ya, saya termasuk orang yang mengharapkan bahwa pelajaran tentang Trinitas itu diajarkan di dalam ruangan, jangan diajarkan kepada Setuju Pak. umum ya, karena memang agak sudah lama saya berkomentar seperti itu biasa di kolom supaya jangan diajarkan dia karena orang tidak paham ya, karena itu pelajaran yang cukup tinggi dan berbahagialah orang yang memahami itu, karena kalau dia paham itu berarti dia paham Alkitab dan memuliakan Tuhan, karena
dia memuliakan Tuhan itu, Pak. Karena ya semua ayat-ayat itu tidak ada yang dibuang kalau Trinitas itu. Ya, tidak ada yang dibuang, termasuk Bapa lebih besar dari aku, atau Bapa ada di dalam aku dan di luar aku, ya. Nah itu. Ya. Jadi terutama itu misalnya di Yohanes 6 ayat 44 itu bagus juga kita pelajari, itu masalah Trinity itu. Nah, di situ ada ayatnya yang bagus untuk direnungkan. Jadi saya termasuk orang yang tidak setuju kalau Trinitas itu. Jadi ada itu istilahnya kalau di dalam teologi Islam, ya, sumur yang mencari timba, ya, bukan timba yang mencari sumur, ya, timba yang mencari sumur. Jangan sampai sumur yang mencari timba. Artinya kalau orang yang mau mempelajari Trinitas itu, lebih baik dia yang datang ke pendeta, ya, bukan pendeta yang menawar-nawarkan, ayo belajar sama saya Trinitas, saya pintar. Setuju, Pak, betul. Lebih baik seseorang itu yang datang, orang yang datang ke pendeta untuk belajar Trinitas. Ya, kalau di YouTube kan banyak anak-anak muda yang nonton, yang ikut mengomentar juga. Dan ya paling-paling ya komentarnya ya Tuhan berak, ya gitu. Ya, itu komentar dari saya, Pak. Termasuk saya itu orang yang mengharapkan supaya Trinitas itu dibahas di dalam satu ruangan. Setuju, Pak. Dan musim itu supaya cepat berlalu lah, ya. Dan dimana kita semua mengerti. Karena akhirnya kan juga menimbulkan perasaan tidak enak, ya, tidak enak, apalagi kalau kita katakan sesat. Sakitnya itu di sini. Kayak lagu ya, Pak. Nyanyilah, Pak, nyanyi dulu lah, Pak. Sakitnya itu di sini. Sakitnya itu di sini. Di sebelah mana itu Pak sakitnya, Pak Ibnu? Di sebelah mana itu sakitnya? Ya, menusuk perasaan kan, dan itu kadang-kadang kalau terlalu menusuk juga agak lama juga di bawah itu. Oke. Pak, silakan Pak, ada yang ngantri lagi yang baru. Ya, silakan Pak, silakan. Oke. Ya, kita sapa di sini ada Pak Ju Jinsu, ya. Salam, selamat sore Pak Ju Jinsu. Silakan Pak. Oke, salam Pastor Perianto Jomasi. Ya, salam Pak. Salam Pak Ibnu, Pak God. Ya, salam Pak. Oke. Terima kasih. Saya di sini mau menyampaikan pemikiran saya sejauh yang Tuhan kasih ke saya, ya. Jadi saya nggak mau menyala-nyalakan siapapun. Nanti masing-masing berpikir sesuai kemampuan dia berpikir sejauh yang Tuhan bukakan kepada dia. Nah, pertama begini, tentang Tritunggal, ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang dulu untuk memahami ini, gitu loh. Kalau prinsip ini kita tidak pegang, maka kita akan kacau balau, gitu loh. Itu satu. Nah, apa prinsip-prinsip itu? Ya, pertama, Tuhan itu adalah tak terbatas. Kita terbatas. Jadi harus pahami dulu. Tidak mungkin yang terbatas bisa memahami yang tak terbatas 100%. Tidak mungkin. Ya, ini harus dipahami. Jangan sampai Anda melewati ini. Kalau Anda melewati ini, Anda akan gagal. Kedua, untuk memahami Tuhan, ada ruang-ruang yang kita memang harus sadar kita tidak bisa menyentuhnya. Kalau katakanlah 100% saya tidak bisa membaginya berapa, tetapi antara 100% itu ada yang bisa kita pikirkan dengan otak kita, ada yang sisi yang rahasia yang Tuhan akan bukakan sejauh Tuhan mau memberikan pengenalannya kepada kita, yaitu sejauh kita berusaha untuk mengenal Tuhan. Itu yang kedua. Amin. Nah, yang ketiga, kita harus pahami Bapak Ibu, manusia ada di dalam dimensi ruang dan waktu. Ya. Memahami Tuhan itu berbeda dimensi. Tuhan, makanya tadi dibuka mata atau apa itu saya tidak bisa menyesatkan, tapi saya katakan saya tidak setuju, ya. Tuhan ada di luar ruang dimensi, ya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang masuk ke ruang dimensi, maka dia menjadi terbatas. Itulah Filipi 2 ayat 7.
dia mengosongkan diri, artinya dia menjadi daging, dia membatasi diri. Ya, bukan mengosongkan hilang, tidak, membatasi diri. Karena sebenarnya dia tidak terbatas Tuhan. Tapi dia membatasi diri karena kerelaannya, bukan karena siapa-siapa. Nah, prinsip-prinsip ini masih banyak sebenarnya. Saya kasih 3 tadi ya. Nah, jadi kalau dikatakan tadi Bapa itu ada di dalam ruang dimensi, itu salah ya. Dia tetap ada di luar ruang dimensi. Kenapa Bapak Ibu? Kalau kita masuk ke ruang dimensi, maka kita terbatas dan kita tidak maha. Contoh, apa arti Tuhan bisa melihat dahulu, sekarang, dan selamanya? Itu Tuhan. Kita hanya bisa melihat yang sekarang. Ini detik per detik. Itulah yang bisa kita lihat. Tapi kita tidak bisa melihat dahulu dan yang akan datang. Tuhan, dahulu, sekarang, dan selamanya. Itu satu pandangan dalam Tuhan. Dia bisa melihat semua. Bagaimana dia bisa melihat semua kalau dia hanya bisa melihat semua kalau dia di luar ruang dan dimensi ruang dan waktu. Karena dimensi ruang dan waktu dilihat dia. Kalau dia di dalam dimensi ruang waktu, maka dia tidak bisa melihat dahulu dan yang akan datang. Dan dia tidak bisa berada di tempat yang berbeda pada satu waktu yang sama. Ya. Nah, 3 ini dulu prinsipnya. Nah, saya mau jelaskan begini. Tritunggal Tuhan itu memang 3 pribadi, 1 esensi. Tidak bisa dipisahkan tetapi bisa dibedakan. Nah, ini prinsip. Kalau dia Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Yesus, Roh Kudus ada Yesus, itu akan melanggar semua dari Kejadian sampai Wahyu. Nanti akan melanggar dan kontradiktif. Nah, saya mau kasih tekankan. Kalau prinsip yang ini aja kita nggak ngerti, maka akan kacau balau. Firman menjadi manusia. Ingat, kalau firman menjadi manusia, berarti manusia itu sebenarnya sudah ada. Ya, tapi dulu firman. Jadi firman bukan diciptakan. Daging manusia itu bukan diciptakan. Yesus itu bukan diciptakan. Ya, menjadi. Firman menjadi. Tidak ada dikatakan di Alkitab itu menjadi, mengambil rupa manusia. Dia sudah ada sejak kekekalan. Dan daging itu pun bukan diciptakan, menjadi. Ya. Jadi bukan diciptakan. Kalau diciptakan, ini akan kontradiktif. Itulah yang dikenalkan oleh Muslim. Bersatunya opum, sperma, dan opum. Padahal keberadaan Yesus, daging itu tidak ada di situ. Opum, sperma tidak ada. Firman menjadi daging mengambil rahim Maria untuk tempat dia ada sampai dia lahir. Jadi sama sekali daging bukan diciptakan, Yesus bukan diciptakan walaupun kita menganggap kemanusiaannya. Oh tidak. Kalau kita baca Iman Rasuli Chalcedon dikatakan dui natur Yesus, itu harus dipahami. Dui natur Yesus 1 esensi, 2 pribadi, 2 naturnya. Natur ilahi dan natur daging. Kedua ini nggak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Bersatu tapi tidak bercampur, tidak berubah. Nah, untuk memahami ini aja di luar logika, Bapak Ibu. Bagaimana bisa bersatu, tidak bercampur, tidak berubah, tidak bisa dipisahkan, padahal dia dua natur, tapi bisa dibedakan. Itulah sisi-sisi yang kita harus pahami secara iman. Bagaimana kita mengenalnya? Sejauh kita mencari kebenaran itu Tuhan akan singkapkan terus. Nah, jadi jangan dibedakan. Ingat, Yesus secara fisik manusia, daging, tidak pernah disebut mayat. Orang mati itu mayat Budi, mayat Anton. Nggak pernah disebut mayat Yesus. Tidak pernah ditemukan mayat Yesus. Karena daging yang Yesus secara manusia, itu jugalah daging yang waktu dia bangkit cuman menjadi tubuh kemuliaan. Itu kenapa tidak ada disebut mayat Yesus. Beda, daging Yesus itu berbeda dengan daging manusia. Ya. Carilah, apa pernah kita mendapatkan mayat Yesus? Tidak pernah. Nah, jadi jangan kita menganggap bahwa daging itu ciptaan. Kalau daging ciptaan maka akan bentrok semua dan akan menjadi pertanyaan. Gitu. Karena dui natur Yesus ilahi dan manusia itu satu, tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan mana ketuhanan, mana kemanusiaannya. Nah, sekali lagi saya katakan, menurut saya ini Bapak Ibu,
Sejauh kita mencari kebenaran itu, Tuhan akan singkapkan lebih lagi dan lebih lagi dan lebih. Benar tadi Pak Abdullah, kita tidak bisa menyesatkan orangnya, tapi ajarannya wajib kita harus tegas, berdiri di hitam dan putih. Kenapa Bapak Ibu? Karena firman tidak perlu dibela. Dan kita tidak perlu malu kalau hari ini ada kontradiktif. Kita nggak perlu malu Bapak Ibu. Nggak perlu malu. Inilah masa Tuhan akan menyingkapkan kebenaran. Kebenaran. Siapa yang akan berdiri di dalam kebenaran, siapa yang akan dikacaukan oleh kebenaran. Sekali lagi, firman tidak perlu dibela, karena dia akan membela dirinya sendiri. Itulah Tuhan. Kenapa kita diajarkan tidak perlu membela Tuhan, membela Nabi, membela firman? Kenapa? Karena dia maha kuasa. Siapa kita mau membela dia? Ya, jadi tapi kita hari ini harus berdiri tegas, kebenaran harus tetap kita pertahanan, kita ajar. Kita tidak boleh menyesatkan manusianya, karena Yesus mengasihi manusia rohnya. Tapi ajarannya harus kita tegur, ya, cuman dengan cara yang baik, ya, bukan dengan cara membenci, ada emosi membenci, tidak, ya, karena itu tadi pengenalan orang akan Tuhan itu kan bertumbuh. Dan sampai sekarang kita mencari terus, sampai kapan? Ya sampai nanti kita sempurna bersama Yesus gitu loh. Jadi mungkin hari ini mereka belum memahami itu karena memang sampai sejauh itulah mereka mengenal Yesus, Tritunggal itu. Sama seperti kita dulu waktu kecil kan berbeda-beda, sampai saat ini berbeda, sudah berapa kali, ribu kali berbeda, tetapi Tuhan semakin memperkenalkan dirinya, inilah aku. Ingat, kalau kita memahami Tuhan, kalau kita bisa memahami Tuhan 100%, yang menurut saudara-saudara Muslim, oh agamanya agama paling logis, oh Tuhan itu harus begini, harus begini. Ingat sekali lagi, kalau Anda bisa memahami Tuhan 100%, percayalah itu bukan Tuhan sesungguhnya. Itu saja Pastor Perianto. Amin, amin. Saya nambahin satu kali Pak. Ya. Baik, Mungkin so. Dari yang 3 itu saya nambahkan satu, mungkin kita perlu kerendahan hati ya Pak ya, untuk melihat itu semua, untuk melihat semuanya yang terjadi sampai saat ini. Saya kira itu tambahan saya. Mungkin yang terakhir adalah bahwa memang bahasa Indonesia itu juga kata-katanya terbatas ya Pak, sehingga kata-kata diciptakan, kata-kata apa itu memberikan pengertian yang sektoral. Itu mengerikan memang untuk Trinitas. Saya kira itu tambahan saya Pak Perianto. Sila Pak, ambil forumnya ya. Pak. Baik. Sekarang saya akan kembalikan ke Pak Ibnu Kalam. Silakan Pak Ibnu. Mungkin ya, saya setuju sekali itu. Kalau bahasa, ya sudah pernah saya berkomentar itu bahwa bahasa Indonesia itu agak kurang cerdas menjelaskan teologi. Itu yang saya tahu itu. Karena kalau bahasa Indonesia itu mau dijadikan standar untuk menjelaskan teologi, kurang cerdas, kurang mampu. Jadi kita harus tahu juga bahasa aslinya, setidak-tidaknya ya. Kita harus tahu sedikit di antara kata-kata yang penting itu, kalimat-kalimat yang penting di dalam Alkitab itu kita harus tahu bahasa aslinya supaya kita paham betul. Jadi seperti kata firman, kata istilah firman, istilah Allah, istilah Tuhan. Itu kata-kata yang cukup penting. Istilah menyembah, ya, karena saya perhatikan itu penjelasan dari umat Muslim itu ada 3 yang paling krusial, yaitu istilah Tuhan, Allah, dan menyembah. Ini setelah saya pelajari, waktu saya berdebat dengan mereka, itu yang masih kurang dipahami. Jadi Tuhan, Allah, dan menyembah. Ini masih sangat minim sekali ya. Di situ timbul pertentangan sehingga adanya saling mengklaim dia benar sendiri. karena yang mereka pahami tentang Tuhan itu ternyata lain juga. Nah, padahal kalau kita membaca istilahnya itu di dalam kalimat aslinya itu sebenarnya bukan ke situ. Jadi pernah saya mengatakan bahwa tidak ada istilah Tuhan di dalam Al-Quran dan Alkitab. Malah saya dianggapnya bahwa tidak ada Tuhan di dalam Al-Quran dan Alkitab. Padahal seharusnya itu memang harus dipikirkan juga itu masalah bahasa itu kurang mampu menjelaskan
bahasa Indonesia kurang mampu menjelaskan teologi. Nah, itu Pak dari saya. Betul. Sama aja Pak, penerjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris atau bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu kadang-kadang nggak sama Pak. Dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang Iya, itu juga betul. berbeda. Bermasalah itu bahasa. Iya. Iya, Jadi Tritunggal bisa dikacaukan juga karena faktor bahasa. iya. Nah, itulah sebabnya Betul sekali. kalau di mempelajari teologi haruslah harus adalah faktor bahasa yang harus juga ada di dalam pikiran kita. Faktor bahasa, faktor Alkitab, ya harus ya ayat-ayat Alkitab itu. Jadi harus langsung 3, sekurang-kurangnya 3 itu yang harus langsung bersamaan hadir di dalam pikiran kita pada waktu membahas itu masalah. Kalau lebih lebih lengkap lagi misalnya sejarah. Jadi begitu kita membahas satu masalah, langsung kita ingat Alkitab, langsung kita ingat bahasa, bagaimana bahasanya, bagaimana sejarahnya, sehingga otak kita bisa menerima dengan baik apa yang kita jelaskan dan apa yang kita dengar dari orang lain. Begitu pemahaman saya, Pak. Ya. Lanjut Pak. Betul Pak Oke. Eno, saya tambah dikit aja Pak ya. Benar, pemahaman bahasa perlu kita perbanyak karena begini, betul bahasa Indonesia itu tidak bisa sanggup menginterpretasikan bahasa aslinya. Nah, itu kenapa kita nggak bisa mengartikan firman menafsir itu langsung hanya pakai bahasa Indonesia cuma satu ayat. Seperti saya sebutkan tadi ya di Filipi 2 ayat 7. Arti mengosongkan kenosis itu nggak sanggup diterjemahkan oleh bahasa Indonesia. Apa maksud mengosongkan itu? Mengosongkan berarti kan jadi hilang kan? Tuhan tidak hilang, dia tetap ada. Nah, cuman memang kan di atas dasar ketidaksanggupan itu kita carilah kata-kata yang ini, yang masih mendekati walaupun mungkin tidak sempurna gitu loh. Nah, yang menjadi ini jadi tantangan bagi saudara-saudara Muslim. Mereka tidak pernah membaca teks, konteks, latar belakang, sejarah, bahasa. Kenapa ayat itu ada, untuk apa? Nah, mereka tiba-tiba comot. Nah, mereka artikan. Nah, wah, itu jadi kacau balau itu. Sedangkan Alkitab itu beda cara penulisannya dengan Al-Quran. Ya, saya sebutkan aja di An-Nisa itu kan. Ayat 1 bicara tentang penciptaan manusia. Ayat kedua tentang bagaimana memikirkan anak yatim piatu. Ayat 3 berbicara tentang diizinkan berpoligami, kawinilah 2, 3, dan 4 jika engkau sanggup dan berlaku adil. Coba bayangi, 3 ayat, 3 cerita yang berbeda. Bagaimana itu? Kalau Yohanes 1 kan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Kan lanjut terus itu. Teks konteksnya jelas itu, ayat sebelum, mendahului, dan sesudahnya. Itu ceritanya lengkap. Itu kenapa Alkitab itu bisa menjelaskan dirinya sendiri. Coba Al-Quran, mana bisa menjelaskan dirinya sendiri? Itu kenapa perlu hadis. Perlu kitab-kitab sebelumnya. Kenapa Muhammad diajarkan, kalau engkau ragu dan tidak mengerti, tanyalah kepada ahli kitab. Artinya apa? Al-Quran nggak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Perlu hadis. Nah, setelah itu hadisnya apa? Ada yang goib, ada yang soheh, bla bla bla. Kalau nggak cocok, ya goib. Kalau cocok, soheh. Beda orang nanti beda lagi. Oh, menurut dia ini soheh. Nah, artinya apa? Ini kan lucu begitu. Tapi coba Alkitab. Alkitab itu bisa menjelaskan dirinya sendiri tanpa harus ada penjelasan lain. Kalau Anda mengatakan, oh ini nggak bisa dijelaskan. Jadi ini, yang tidak masuk akal bukan berarti tidak tidak logika. Mungkin akal Anda yang belum masuk gitu. Ya. Di akal Anda belum masuk, tapi di akal orang sudah gitu loh. Nah, kalau Anda mau memahami firman, firman itu nggak berdiri sendiri. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Isi hati Tuhan. Bagaimana Anda bisa memahami isi hati Tuhan? Tanyalah Roh Kudus, karena Roh Allah. Kenapa orang Kristen bisa memahami firman ketika dia membaca terus? Karena firman itu yang akan berbicara. Roh Kudus itu yang akan berbicara. Kalau Muslim nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada Roh Kudus dalam dirinya. Dia cari buku, cari ustadz, dan sebagainya. Itulah berbeda. Kenapa firman itu bisa berbicara? Karena Tuhan itu hidup. Firman itu hidup.
Makanya dia bisa memberikan pengertian terus. Apakah firman itu mati? Tidak. Firman itu bertumbuh dalam artian pengertian manusia akan firman. Bertumbuh hari demi hari. Demi hari demi hari. Sejauh apa? Sejauh Tuhan mau memperkenalkan dirinya kepada manusia itu. Terima kasih Pak Ibnu. Oke. Baik, terima kasih Pak Jujinus dan juga Pak Gatot Smith. Pak Ibnu Kalam, saya mau tanya Pak. Mungkin Ya, silakan, Pak. masih ada waktu apa enggak? Ya, kayaknya saya sudah agak capek juga ini. Karena sebentar Oke. mau live dengan Baik. tanpa Oke, radio. kalau begitu. Baik Pak, kalau begitu kita akan tutup saja mungkin perbincangan kita pada saat sore hari ini. Apakah ada sesuatu yang mau disampaikan untuk pesan terakhir Pak Ibnu? Kalau ada, saya persilakan Pak. Ya, saya harap saya terapkan pada diri saya bahwa hukum yang tertinggi itu yaitu hukum kasih ya, kasihilah sesama manusia. Saya tempatkan pada mulut saya, mata saya, dan telinga saya. Jadi pada waktu saya memandang Warnas itu, mata saya tidak membenci. Pada waktu telinga saya mendengar Warnas, saya tidak membenci. Demikian pula mulut saya usahakan untuk tidak membenci. Saya ingin menerapkan hukum kasih pada diri saya. Nah itu Pak yang ingin saya sampaikan. Nah, Bapak Ibu bisa kita lihat dalam video tersebut ya, seorang yang namanya buka mata meyakini bahwa Yesus itu adalah ciptaan. Walaupun dia mengatakan bahwa secara firman dia bukan ciptaan, tapi secara manusia dia ciptaan. Tentu ini tidak benar Bapak Ibu. Ya, seperti yang dijelaskan juga oleh Pak Abdullah dan saya juga menjelaskan demikian. Nah, artinya apa? Masih banyak orang-orang Kristen yang tidak mengenal Allah Tritunggal. Bahkan tidak mengenal Yesus yang memiliki dwinatur tersebut. Dia 100% Allah, dia 100% manusia. Ya. Dia adalah satu, ya, bersatu tetapi tidak bercampur dan tidak berubah, dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Nah, sehingga kita mau mengatakan bahwa Yesus bukanlah ciptaan. Baik itu sebagai firman maupun sebagai manusia, dia bukanlah ciptaan. Karena dia ada sejak kekekalan. Demikian Bapak Ibu, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita untuk mencerahkan dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita lebih dalam lagi. Dan jangan lupa Bapak Ibu, bagikan video ini kepada teman-teman Bapak Ibu sehingga kita boleh bersama-sama maju mengenal Tuhan. Terima kasih, salam.